Assalamualaikum Salih-Salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika teman-teman. Nah, kira-kira matematikanya tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang pengenalan bilangan bulat. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, yuk terapkan adab-adab sebelum belajar. Kemudian, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Tapi sudah pengen nanya dulu nih, sebenarnya bilangan bulat itu bilangan seperti apa sih teman-teman? Jadi teman-teman, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli atau bilangan bulat positif, kemudian 0, dan lawan bilangan asli atau disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi itu adalah bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawan bilangan asli atau bilangan bulat negatif. Nah, teman-teman, di sini nanti kita akan belajar tentang bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif pada garis bilangan, teman-teman. Perhatikan ya. Nah, di sini ada garis bilangan, teman-teman. Nah, di sini semakin ke kanan, di sini ke kanan termasuk bilangan bulat positif, teman-teman. Bilangan bulat positif itu kita mulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada 0. Ingat, tadi kan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat negatif itu arahnya ke kiri, teman-teman. Kalau misalnya ke kanan kan bilangan bulat positif. Kalau negatif berarti ke kiri ya. Dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini semakin ke kanan nilainya semakin besar loh. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi kalau misal ke kiri nih nilainya semakin kecil. Ustadzah, kan angkanya sama Ustadzah. Tetap ini 1, ini juga 1. Kok bisa semakin ke kiri nilainya semakin kecil? Nah, karena di sini ada tanda negatif ini loh teman-teman, yang bikin dia mempunyai nilai yang kecil. Nanti akan Ustadzah jelaskan lebih lanjut ya. Perhatikan nih, jangan sampai skip. Teman-teman, sebelum Ustadzah melanjutkan tentang garis bilangan, Ustadzah akan memberitahu kalian bagaimana sih cara membaca bilangan bulat itu. Nah, contohnya seperti ini. 11 dibaca 11. Jadi di sini ada angka 11, dibacanya tetap 11 ya teman-teman. Nah, kalau ini kira-kira dibacanya gimana ya? Ada yang tahu? Betul sekali, dibacanya bisa negatif 7, kemudian minus 7, atau min 7.
Jadi kalau negatif nih punya 3 nama ya. Kalian bisa manggil salah satunya. Bisa negatif 7, minus 7, atau min 7. Oke? Teman-teman, coba perhatikan garis bilangan berikut. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang akan Ustazah bahas di sini? Ya, di sini Ustazah akan bahas, perhatikan ya, pada gambar di atas ini, di sini, angka di sebelah kanan 0, kanan berarti yang di sini ya. Angka di sebelah kanan 0 adalah lawan angka di sebelah kiri angka 0. Jadi, ini adalah lawan dari ini. Maksudnya gimana Ustazah? Oke, Ustazah akan langsung berikan contoh. Contohnya adalah lawan bilangan dari 5 adalah negatif 5, ya. Berarti lawan negatif 4 adalah bilangan positif 4. Kemudian lawan bilangan 3 adalah negatif 3 dan seterusnya. Jadi lawan itu seperti itu ya teman-teman. Lawan dari 5 adalah minus 5. Lawan dari 2 adalah minus 2 dan seterusnya. Semoga teman-teman sudah paham ya tentang lawan angka ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, misalnya begini. 25 dan negatif 4. Kira-kira besar yang mana, hayo? Ada yang tahu? 25 sama negatif 4. Besar yang mana ya? Jawabnya adalah 25 lebih besar dari negatif 4. Karena 25 berada di kanan angka 0. Jadi nilainya lebih besar. Jadi semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar ya. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya. Contoh kedua. Negatif 78 dengan 30. Kira-kira besar yang mana, hayo? Betul sekali. Besar yang? Hayo apa? Yang 30 teman-teman. Berarti tandanya lebih kecil ini ya. Negatif 78 kurang dari atau lebih kecil dari 30 teman-teman. Karena ingat, di sini ada negatif loh teman-teman ya. Jadi otomatis dia kurang dari angka 30 atau lebih kecil. Nih, karena negatif 78 berada di kiri angka 0, jadi nilainya lebih kecil. Ingat, kalau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun di sini angkanya 78, di sini 30, bukan berarti di sini lebih besar ya. Kalian harus ingat tanda ini, tanda negatif, tanda minus. Kalau di sini ada tanda minus, pasti dia lebih kecil karena dia semakin ke kiri. Semakin kiri angka 0 begitu. Oke, agar lebih paham nih. Sekarang contoh nomor 3. Negatif 60 dengan 0. Kira-kira besar yang mana ya? Apa? Angka 60. Masa sih? Coba perhatikan. Jawabnya adalah negatif 60 lebih kecil dari 0, teman-teman. Kok bisa sih Ustazah? Kan 0, dia nggak punya nilai. Nah, kalau negatif 60, apakah dia lebih kecil dari 0? Iya, teman-teman. Dia lebih kecil ya. Karena negatif 60 berada di kiri angka 0. Jadi nilainya lebih kecil, teman-teman. Ingat loh kesimpulan yang tadi. Kemudian ini nih, contoh soal nomor 4. 49 dengan angka negatif 86. Hayo, besar yang mana, hayo? Jawabnya adalah 49 lebih besar dari angka negatif 6. Ingat, karena 49 berada di kanan angka 0, jadi nilainya lebih besar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa paham cara membandingkan bilangan bulat ini. Oke? Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tuh bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, gimana ya cara mengurutkan bilangan bulat? Kita akan coba dari mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Misalnya ini ya, teman-teman. Di sini ada negatif 5, 8, 4, 0, min 7, 9, min 3, dan min 6. Kira-kira kalau mengurutkan dari yang terkecil, mana dulu sih yang harus ditulis?
Nah, Ustazah ada tips nih buat teman-teman. Jadi, kalian itu tandain tuh bilangan yang ada negatifnya. Ada tanda negatif, tandain dulu. Di sini ada negatif 5, maka kita tandain ya. Kemudian ada mana lagi teman-teman yang harus kita tandain? Ya, minus 7. Terus mana lagi? Minus 3. Terus mana lagi sih? Ya, minus 6. Nah, setelah kita tandain, kita ingat-ingat tuh, kira-kira tadi kan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Di sini kira-kira kalau di garis bilangan yang paling kiri, angka berapa teman-teman? Ya, betul sekali teman-teman, angka 7, yaitu negatif 7. Habis itu, negatif 6, kemudian negatif 5, negatif 3, baru deh angka 0 ini. Nah, setelah itu baru tuh kalian urutkan dari yang terkecil, yaitu 4, 8, dan 9. Seperti itu ya teman-teman, cara mengurutkan dari yang terkecil. Nah, berikutnya kita akan coba angka-angka yang ini teman-teman. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, kalian tandain ya, mana saja angka yang ada tanda negatifnya. Di sini ada negatif 8, kemudian negatif 24, terus negatif 30, habis itu negatif 7 teman-teman. Nah, setelah itu baru kita urutkan teman-teman. Ingat, angka semakin ke kiri adalah semakin kecil ya tadi. Berarti angka mana yang harus kita tulis dulu? Betul sekali. Angka 30. Jadi negatif 30, habis itu negatif 24, setelah itu negatif 8, negatif 7, habis itu baru 0 ya. Karena di sini 0. Setelah itu 14, 17, dan 25. Urut seperti itu. Jadi itu cara mengurutkan dari yang terkecil. Ingat ya tips dari Ustazah. Oke teman-teman, masih belajar tentang bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Tapi kali ini kita mengurutkan dari yang terbesar. Nah, coba perhatikan angka-angka berikut ini teman-teman. Di sini ada negatif 49, 21, 7, 85, negatif 90, negatif 45, dan 28. Kira-kira nih, kalau dari yang terbesar kita tulis mana dulu ya? Ya. Oh iya, jangan lupa tips dari Ustazah. Kita tandain mana aja yang punya tanda negatif. Nah, di sini ada negatif 49. Mana lagi teman-teman? Ya, ada negatif 90, negatif 45. Ya, udah itu aja kan ya yang negatif ya. Nah, berikutnya kita tulis tuh dari yang terbesar. Dari yang terbesar itu adalah ingat angka yang paling kanan dari angka 0. Nah, di sini ada 85, 28, 21, 7, negatif 45, negatif 49, dan negatif 90. Kenapa kok negatif 45 ditulis dulu? Karena dia paling dekat dengan angka 0 dan paling jauh ternyata negatif 90 gitu. Kalau dari yang semakin kiri ya, ingat tadi pesan dari Ustazah, paling kanan adalah paling besar. Kalau paling kiri itu paling kecil. Paling kiri dari angka 0 maksudnya. Oke, contoh yang kedua nih. Di sini ada angka-angka 27, negatif 17, negatif 44, 78, dan seterusnya. Kita cari dulu mana bilangan yang mempunyai tanda negatif, yaitu negatif 17, negatif 44, negatif 56, dan negatif 74. Baru deh selanjutnya kita tulis angka yang nilainya paling besar atau yang paling kanan dari angka 0, yaitu 78, 36, 27, baru deh kita tulis yang negatif. Negatif tadi yang paling dekat dengan angka 0 dulu yang kita tulis, yaitu negatif 17, negatif 44, negatif 56, dan negatif 74. Gimana teman-teman? Sudah paham ya bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Kalian jangan sungkan-sungkan nih buat bertanya sama Ustazah kalau masih bingung, oke? Teman-teman, tadi kan kita sudah tuh belajar bilangan bulat, bagaimana cara membandingkan, bagaimana cara mengurutkan, dan lawan dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, kali ini Ustazah ada sedikit hadiah nih buat teman-teman. Karena kalau misal belajar teori aja, pasti cepat lupa. Nah, ada tantangan sedikit ya buat teman-teman. Ayo berlatih teman-teman. Kerjakan latihan halaman 5 sampai dengan 7. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan halaman 9 nomor 1 saja. Dan yang ketiga, kerjakan latihan halaman 10 sampai dengan 12.
Ustazah, kok banyak sih soalnya? Teman-teman, ingat kalian sudah kelas 6, jadi nggak boleh mengeluh soalnya banyak. Insya Allah soalnya mudah kok, jadi kalian pasti cepat dalam mengerjakan. Asalkan kalian menyimak videonya dari awal hingga akhir, kemudian belajar rangkuman di buku, insya Allah pasti bisa. Kelas 6, semangat ya! Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Teman-teman, terima kasih ya karena kalian sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Terima kasih karena sudah tidak men-skip videonya. Dan terima kasih karena kalian mau belajar dengan giat. Sekian dari Ustazah, apabila ada salah, Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.